Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kegiatan yang meningkatkan derajat kemuliaan kita di hadapan Allah, yaitu thalabul ilmi, dole ilmu. Mudah-mudahan kita tercatat di hadapan Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur, selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini alhamdulillah pas kebetulan. Biasanya saya Sabtu pertama keempat nggih. Ini kok lalu digeser menjadi Ahadnya. Maka lalu dengan itu saya kemarin sudah punya kegiatan kantor di Batu dari Jumat sampai Sabtu. Jadi umpama saya tetap Sabtu paling gak iso ngisi. Maka ketika digeser akhirnya hari Ahad ini saya bisa berkesempatan untuk bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian calon-calon penduduk surga ini. Amin Allahumma amin. Nggih, jenengan calon, Pak nggih? Ingin jadi apa calon? Kalau jadi berarti siap duluan. Saya calon dulu nggih. Nggih, saya calon nanti. Tapi kalau jadi kan sudah harus ke sana. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tema besar kita pagi hari ini untuk menjadi renungan kita bersama adalah cinta harta antara kehinaan dan kemuliaan. Oke? Cinta harta, antara kehinaan dan kemuliaan. Artinya dengan cinta harta orang bisa hina, tapi dengan cinta harta orang bisa mulia. Ya apa carane iki? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara umum kita sering mendengar ungkapan hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta harta itulah awal daripada segala dosa dan kesalahan. Ngoten nggih. Ini menggambarkan secara lahiriah bahwa dengan cinta harta yang seperti itu kita hina. Cinta harta yang menyebabkan orang itu hina adalah apabila karena cinta terhadap harta, lalu untuk memperoleh harta itu tidak peduli lagi dengan urusan halal haram, tidak peduli dengan hukum-hukum Allah, mana benar mana salah. Maka sering kita dengar ungkapan orang Jawa, urip saiki kok ndolek halal haram.
Wong ndelek sing haram ae rada angel ae. Ndelek sing enggak usah mikir halal haram, sing penting pokoke kan gitu ta. Bal kedual, mbok koral, mbok bantal, sing penting pokoke kuntal, gak usah mikir halal. Lho ngene iku lak ana sih. Ini. Maka ingat bahwa cinta harta yang sampai mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum halal haram, itulah yang akan menyebabkan manusia terjerembab dalam kehinaan. Kemudian cinta harta yang menyebabkan orang itu hina dan akan disiksa oleh Allah nanti di akhirat adalah dengan cinta harta lalu ia mengabaikan urusan ibadah kepada Allah. Karena fokus supaya memperoleh harta, maka enggak peduli lagi kewajibannya dengan Allah. Termasuk contohnya krono berburu harta terus gak gelem sholat, waktu ini sholat. Time is money. Apa itu? Waktu adalah harta, waktu adalah uang. Kalau kita tinggal sekian menit, sekian, ya katanya, itu sudah berapa perhitungannya yang hilang itu, hitungan apa? Pemasukan itu. Apalagi kalau sampai meninggal setengah jam, sampai 1 jam, gara-gara ditinggal sholat Jumat. Kan ada yang begitu. Model seperti inilah yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk gara-gara usaha, dagang, kepingin supaya oleh untung, supaya oleh duit, waktu ini sholat gak sholat. Kayak gini tuh loh Pak. Seperti di pasar orang jualan kan rata-rata ada yang buka pasar itu mulai jam 3 nggih. Jualan apa ayam potong, jualan apa itu. Itu kan mal. Lah ini kadang-kadang gitu itu akhirnya gara-gara gara-gara mengurusi apa pelanggan untuk beli itu akhirnya enggak sholat Pak gitu itu Pak. Loh ada loh Pak gitu itu. Tahun 2017 itu kan salah satu jamaah umroh waktu itu. Orangnya kan penjual ayam potong ya di pasar itu. Jadi mesti jam 3 mulai buka Pak. Selesai sampai ketika orang sudah habis dagangannya jam 6 rata-rata itu. Lah sholat? Enggak sholat. Oh sini. Lah seperti ini bisa kategori apa gara-gara untuk mendapatkan apa hasil duit keuntungan dari usaha dagangnya lalu mengabaikan urusan sholat, urusan ibadah kepada Allah. Hal-hal seperti ini yang menyebabkan orang itu hina karena apa? Karena fokus kepada harta sampai lalai urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dagang ayamnya itu yang hina, Pak. Tapi apa? Gara-gara dagang itu lalu dia eman meninggalkan usahanya tadi itu untuk dipakai waktunya sholat. Lah gitu itu ya ada ternyata Pak ya. Tapi insya Allah jamaah gini ya kaono. Enggak dagang ayam ngono. Walaupun ada ya tidak seperti itu Pak. Karena itu di surat At-Takatsur, jenengan hafal nggih At-Takatsur nggih? Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Benar-benar telah menjadikan kamu itu lalai. Menjadikan kamu lalai, alhaakum, menjadikan kamu lalai. Apa yang menyebabkan lalai kepada Allah, lalai kepada ibadah? At-takatsur, karena semangat untuk menumpuk-numpuk harta.
dihitung perhitungan ini ditinggal setengah menit, 2 menit sudah piro pemasukan yang hilang ini. Gitu kan, Pak. Ya tadi itu falsafahnya time is money. Waktu adalah uang. Maka yang fokus adalah bagaimana menghasilkan uang, harta sampai lalai kepada ibadah, lalai kepada Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalai seperti itu karena menumpuk-numpuk harta itu, akhirnya berakhir sampai ketika kamu datang ke kuburan. Maksudnya apa? Mati, Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu akan menghuni kuburan, mendatangi kuburan untuk menjadi penghuni kuburan alias mati. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, kamu pasti akan tahu akibatnya. Nah itu punya makna, Pak. Orang mati itu berarti enggak mati, Pak, sebetulnya. Understand? Di situ pasti tahu apa dosa yang dilakukan, ya kan? Gara-gara fokus kepada harta, melalaikan ibadah, melalaikan Allah. Di situ kamu akan tahu akibatnya. Kenapa? Karena saat itulah Allah membuka dosa-dosa, membuka amal ibadah yang baik-baik itu. Diperlihatkan oleh Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu datang ke kubur. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun tsumma kalla saufa. Kamu akan betul-betul tahu, akan merasakan. Di surat yang lain, proses manusia betul-betul menyadari dan mengakui akan kekeliruannya itu ya ketika nazak itu sudah, Pak. Dengan ingat ceritanya Fir'aun, Pak. Ceritanya Qarun bagaimana? Nah, di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Qaf ayat 22 dinyatakan, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu benar-benar abai urusan akhirat, urusan hidup sesudah mati. Kamu abai terhadap urusan-urusan ibadah dengan Allah. Oke. Atau kamu benar-benar lalai terhadap kehidupan setelah mati. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna, maka saat kematian itu sudah kasyafa. Kasyafa itu apa? Disingkap, dibuka rahasia kehidupan alam gaib, rahasia kematian itu. Fakashafna angka dari dirimu, gitu akan tutup yang selama ini menyebabkan kamu tidak peduli, tidak melihat, tidak tahu menahu itu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu hadidun, sangat-sangat terang, sangat-sangat tajam. Cara wong Jawa iku ketok padang jinglang, ketok weleh. Di situ maka muncul penyesalan di situ. Seperti Fir'aun ketika itu kan, ketika nazak kan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Jadi kecintaan harta, menumpuk-numpuk harta menyebabkan dia lalai terhadap kewajiban dengan Allah untuk beribadah, lalai terhadap kewajiban untuk bersedekah, zakat dan seterusnya. Hati-hati, kamu akan tahu akibatnya. Jadi cinta harta yang menyebabkan orang hina itu apabila karena menumpuk-numpuk harta lalu mengabaikan ibadah kepada Allah, mengabaikan kewajiban-kewajiban terhadap harta itu, yaitu apa? Melakukan zakat dan sedekah, kewajiban sosial. Berikutnya lagi, cinta harta yang menyebabkan orang itu hina di hadapan Allah, hina di akhirat, hina setelah mati. Ya mungkin kalau di dunianya bisa-bisa orang itu dimuliakan karena punya harta banyak, Pak.
dimuliakan oleh orang-orang yang memang fokusnya hidup itu melihat dari aspek materi dan dunia. Tapi nanti kalau sudah berakhir kehidupan dunia, mulai sejak dari nazaknya, ketika proses kematiannya, ketika di kuburan, nanti di situ akan merasakan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di surat At-Taubah ayat Surat At-Taubah ayat 34, ayat 24 Pak. KCE 24 sampai 34. Tapi KCE 10 dan sijen Pak ya. 24 Allah menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jahidu fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul adzim. Katakan in kana abaukum, apabila bapak-bapakmu, mbah-mbahmu, ya kan itu, wa abnaukum, anak cucu dan cicit kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu. Istri ini banyak Pak. Berarti wong lanang mesti bojone gak cukup siji ya Pak ya. Enggak Pak, azwajukum karena kembalinya kepada kum itu wong lanang-lanang, berarti ya bojone bojo-bojomu ya cocok Pak. Sing lanang akeh ya sing wedok ya kudu akeh. Istri-istri kamu berarti ya menggambarkan itu laki-laki kamu, wahai kamu semuanya. Jika istri-istri kamu ya tidak harus banyak Pak, ya cukup satu. Lanjenengan maunya yang anggota ISIS apa ISID? ISIS itu apa? Ikatan suami istri satu. Ngerti Pak Mariati nggih? Nah kalau dua ya ISID ngono. Ikatan suami istri dua. Tapi kalau ISID ikatan suami istri tiga. Ya terserah yang penting bisa mengelola cinta. Tapi rata-rata tambah bingung ya Pak. Bisa kuru kadang-kadang sampai stroke gara-gara itu. Kembali, sekiranya saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, ya wazwajukum, wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang kau usahakan untuk memperolehnya, ya, yang kau cari-cari itu, wa tijaratun takhsawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan, bisnis yang kau khawatirkan akan jatuhnya dan pailitnya, akan kerusakan usaha dagang kamu itu, wa masakinu tardaunaha, dan tempat-tempat tinggal yang engkau sukai, yang engkau senangi, karena tinggal di real estate, tinggal di Permai, tinggal di Permata Indah, termasuk di Wisma Permai, yang kau senangi itu, ahabba ilaikum, itu lebih kamu cintai, lebih kamu utamakan, lebih kamu dahulukan, minallah, dibanding dengan urusan dengan Allah wa rasulih dan rasulnya, wa jihadi fisabilillah, dan urusan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah. Tunggu apanya? Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai nanti akan Allah mendatangkan urusannya. Urusan itu sesuatu yang rahasia, tapi kalau sudah Allah berkehendak, khususnya nanti kalau sudah mati itu. Jadi akhirnya apa? Cinta harta, cinta dunia akan menyebabkan
manusia itu dimurkai oleh Allah gara-gara karena cinta kepada semuanya tadi itu lalu mengabaikan Allah. Urusan dengan Allah. Ya termasuk indikator yang kecil walaupun nggak sampai nemen. Nyun sewu Pak nggih. Urusan pernikahan, resepsi itu loh Pak. Nggih Pak. Kadang-kadang kalau sudah kadang resepsi kan urusan sholat itu terabaikan, gini betul. Seumur sepisan ae kok mosok Gusti Allah kate muring-muring ati tinggal sementara gak usah sholat sih. Nggih. Gini betul. Itu tapi nggak ada jamaah sini yang gitu itu. Itu contoh Pak. Maka kalau tetap orang itu bagian daripada anugerah Allah dalam berumah tangga, itu tetap ketika itu dia tidak akan pernah melupakan Allah. Ya Allah, aku bertemu jodoh, aku menikah, aku bisa respect. Itu semuanya karena rezeki dari Allah. Masa gara-gara aku seperti ini lalu melupakan sholatku? Maka dia memformat bagaimana mengatur waktu untuk ketika melaksanakan acara-acara seperti itu tidak sampai mengabaikan urusan sholat. Terus sama sing rodok rawan iku wong wedok Pak. Dandane butuh berapa jam itu Pak? Nah ini contoh. Kul in kana abaukum, katakan ketika bapak-bapak kamu, wa abnaukum dan anak-anak kamu semuanya tadi itu, yaitu sampai mengabaikan, mengalahkan urusan-urusan Allah dengan Rasulnya dan terkalahkan itu. Walaupun nanti dalam kajian fikih ada beberapa alasan tertentu seseorang itu boleh untuk melakukan qadha dan atau mungkin jamak sholat. Tapi kan ada yang sudah abai. Maksud sak urip-uripe sholat bolak-balik saiki maksud sekali-kali lah karena acara ini kau usah sholat gak apa-apa. Lah ini termasuk harta kekayaan yang diusahakan lalu bisnis yang sudah mapan, takut untuk jatuh, takut untuk pailit, takut sampai akhirnya apa? Cara apapun dilakukan. Cara apapun termasuk kalau perlu supaya tidak ada persaingan. Caranya bagaimana? Kalaupun ada saingan, supaya bagaimana saingannya itu jatuh terkapar. Cara salah dilakukan. Dengan menggunakan kekuatan yang lain. Hancurkan itu usahanya orang itu. Kan begitu Pak. Apa? Dalam persaingan perdagangan itu kan apa? Kadang-kadang kalau sudah kadung ingin menghasilkan keuntungan-keuntungan materi dalam usaha itu, bagaimana caranya yang pesaing-pesaing itu akan mati dan gulung di tikar itu banyak Pak. Sehingga apa? Ia tertawa di balik tangisan yang lain. Ia berjoget, ia senang bergembira di balik terkaparnya orang lain, terkaparnya usaha orang lain. Itu begitu. Bagaimana Anda ingat kepada di hadapan Allah, pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan tidak ingat pertanggungjawaban kemanusiaan. Hal-hal seperti itulah tentu yang akan menyebabkan orang cinta harta itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana kita ini cinta harta tapi bisa mulia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, naluri cinta itu salah satunya adalah ketika orang cinta itu tidak ingin terpisahkan, kan begitu toh? Tidak ingin terpisahkan kapanpun. Kalau orang cinta harta dunia semata-mata untuk dunia, maka ia pun ketakutan kehilangan harta itu. Sehingga cinta harta yang menyebabkan hina itu apabila cinta terhadap harta itu hanya sebatas untuk di dunia. Sebatas di dunia lalu melupakan akhirat, melupakan Allah, melupakan Rasul, melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang hina. Cinta seperti itu yang menyebabkan hina. Hanya supaya tidak terpisah. Contohnya ya karena apa? Karena cinta harta semata-mata dari sisi aspek dunia, ya termasuk gak gelem berpisah dengan hartanya itu apa? Kon sedekah ya eman gak gelem.
Kenapa? Karena merasa kehilangan nanti itu. Sodako barang. Gitu betul. Nah ya itu karena cinta dunia semata-mata tadi, takut kehilangan itu. Sodako barang, kurban barang, opoh kunus. Nyambet gawe nyungsang jempale kok dikekno wong dikekno lho ya. Itu berarti cinta yang semu. Cinta yang semu. Tapi kita cinta harta yang akan mulia itu adalah cinta yang hakiki. Artinya harta benda yang kita miliki itu tidak sampai ingin terpisahkan kapanpun, ketika di dunia, ketika sampai di akhirat. Maka caranya bagaimana? Harta yang kita miliki itu untuk sementara waktu di dunia kita pisahkan dengan diri kita sedekahkan, kita infakkan. Kenapa? Karena itu supaya nanti tidak berakhir hanya di dunia, tapi ketemu nanti setelah mati. Maka ketemu di sana itu menggambarkan cintanya sampai di akhirat. Itulah bagian daripada kesejatian cinta terhadap harta. Artinya harta yang ia miliki itu tidak ingin terpisahkan sampai kapanpun, sampai di akhirat. Nanti di akhirat ketemu itu. Tapi kalau cintanya harta itu sebatas di dunia ini, ya setelah mati nggak ketemu, bahkan bisa menjadi beban, bahkan bisa menjadi apa? Penyebab ia disiksa oleh Allah, bahkan disiksa karena harta. Yaitu apa? Orang-orang yang di dunianya sudah punya harta banyak dan ada kewajiban untuk berzakat fitrah dan zakat mal, tapi tidak peduli dengan semuanya itu. Walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabili. Mereka-mereka yang menumpuk-numpuk harta lalu dia tidak pernah mau menafkahkan di jalan Allah atau untuk di jalan sedekahkan, kewajiban apa? Maka harta kekayaan itu akan dijadikan oleh Allah menjadi apa? Setrika. Apa setrika itu? Fatukwa bihajibahum wajulu. Maka dengan harta yang ia tumbuk-tumbuk, yang mestinya disedekahkan nggak pernah disedekahkan, dizakatkan nggak pernah dizakatkan, itu dijadikan oleh Allah apa? Setrika. Lah besarnya kayak apa setrika? Ya tergantung semestinya kewajiban yang dilakukan nggak dilakukan itu. Mestinya zakat malnya itu paling tidak ukurannya setiap tahunnya itu 10 juta, tapi gak dilakukan. Atau yang mungkin yang mestinya harta kekayaannya zakat malnya mestinya 5 juta, gak dilakukan. Mestinya 2,5 juta, karena umpamanya ngukurnya hartanya itu 100 juta. Lalu kan minimal zakat malnya kan 2,5%-nya, berarti 2,5 juta. Ya gak dilakukan. Maka besar kecilnya setrika ya tergantung apanya, Pak. Harta yang tidak dizakatkan tadi itu fatuk wabia, maka dijadikan oleh Allah setrika, alat untuk mensetrika punggungnya. Ini punggung apa? Geger ya. Junubuhum wajibahum, dadanya dan seterusnya. Naudzubillah. Tapi ketika orang itu karena cinta terhadap hartanya, lalu harta itu untuk ketemu nanti setelah mati, itu yang akan menyebabkan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum di surat Al-Qasas ayat 77, Pak, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Petunjuk Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa bataghi fi ma atakallahu dara, apapun yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, termasuk harta. Termasuk harta. Tadi kan sebetulnya ada harta, ada keluarga, ada anak, kan gitu toh. Nah di sini apa? Pokoknya apapun yang dianugerahkan oleh Allah, diapakan? Jadikan ia sebagai sarana untuk darul akhirah,
untuk membangun negeri akhirat. Wala tansa nasibaka, tapi juga jangan lupakan urusan bagian di dunia, karena kamu di dunia ya mesti ada kebutuhan di dunia, tapi kebutuhan di dunia itu terpenuhi dalam rangka untuk ke sana. Kebutuhan makan, kebutuhan sandang, pangan itu penting juga itu. Sebagai apa? Jembatan untuk ke sana. Wala tansa nasibaka, bagian kamu di dunia silakan. Wa ahsin, dan berbuatlah yang terbaik. Itu contoh kan begini Pak. Wala tansa nasibaka, jangan lupakan kebahagiaan kamu di dunia itu gini. Seperti ada seorang kiai itu perintah kepada santrinya. Cung apa? Le, tolong iki aku ana dhuwit 300.000. Kon nang pasar ya tukokno kipas angin. Tapi yo engko nek kon butuh kendaraan ya njukuk ana kono, butuh makan ya njukuk ana kono kon. Itu kan bagian daripada kebutuhan perjalanan tadi itu. Nggih, Yai. Jalan nang pasar, nyampe di sana yang dipikir bukan kipas angin, tapi mangan ndok endi. Yo, numpak taksi apa Grab. Delek mangan sik sing enak-enak. Wong kon mau jarene kon mangan mongko. Mau mangan. Akhire duwike entek untuk beli kipas angin gak cukup. Akhirnya gak dapat kipas angin. Pulang nyampe di pondoknya lagi. Sampun Yi, kula saking pasar ya. Terus weco mangane enak Yi kula niku. Mangan kowe niki numpak kendaraan taksi kula wae. Iya, gak apa-apa. Terus pesanku mau apa? Lah niku Yai, mboten cukup, akhirnya mboten saged tumbas kipas angin. Ya apa kira-kira ngene? Ditaboki enggak kira-kira? Diusir enggak itu? Santri koprol, santri opo iki kocluk iki santri iki. Gitu ki? Itu. Kenapa? Karena menyalahgunakan pesan. Jadi kebutuhan tadi sebatas sesuai dengan kebutuhan. Tapi intinya adalah kipas anginnya. Tapi ini beda lagi, santrinya memang santri yang soleh. Le, aku tolong gak iso sempat kon berangkat nang pasar tak gawani duit 300.000 tukokno kipas angin. Lah engko yo nek kon butuh ndok kono mangan yo mangano, ndok butuh kendaraan yo numpak kendaraan. Wis pokok intine tukokno kipas angin oleh sing pira wae regane terserah. Kan Allah kan yo begitu. Monggo ibadah. Akhirnya santri ini santri sing apik, santri sing soleh, nyampe di pasar, fokus yang dicari adalah kipas angin dulu harganya berapa. Kan gitu tuh. Beli, dia bawa uang 300.000, dapatnya kipas angin harganya 250.000, sudah dapat. Terus tadi itu jauhnya Yai, aku saiki ya lesu dikongkon mangan ya manganlah sekedarnya. Butuh kendaraan Grab 10.000 karena pasare gado-ado nggih Pak nggih. Jenengan pasare ten pundi Pak? Pasar Kempeng. Muli nggawa kipas angin. Terus napa? Nyampe matur, alhamdulillah sampun ta Nak. Nggih sampun niki angsal kipas angin. Lah terus kon mau ya mangan ya. Nggih kula dahar nggih angsa mau dahar rawon niku regane nggih gangsal 1.000. Terus kendaraan nggih cukup malah sisa 20. Jos kan gitu santri ngene. Ya wis gak apa-apa sisae gawon. Alhamdulillah. Sing penting wong saleh. Bahkan kemungkinan saking soleh seorang santri itu akhirnya apa? Wis oleh kipas angin, lihat kok kon mau yo mangan, mboten pun mboten wong kula tasik wareg kok mboten butuh niku wau kula. Lah terus nggih saya utuh. Kula wame nggo sepeda pancal mawon kok mboten butuh bensin, mboten butuh kendaraan. Lah gak lesu kon mboten. Lah terus sisae apa? Gini kita tetep utuh 250 niki regane, terus niki sisa apa?
100 ya wis sisa 50 kula wangsulaken jenengan. Loh, gak usah nak, wis alhamdulillah apik to ngene iki. Tak mantu kon iki. Ngono. Barokah ngono. Cara umpama santri ngoten nggih ya. Alhamdulillah kan ya akeh ngene kadang-kadang santri corona dipek mantu. Artinya apa? Disitulah gambaran kamu silahkan fokuskan tujuannya kamu saya kasih itu untuk ke sana membangun akhirat tanpa harus melupakan urusan di dunia kamu. Silahkan sesuai dengan kadar kebutuhan kamu. Intinya jangan sampai melupakan tugas utama itu. Wabtaghi fima atakallah. Nah, salah satu anugerah Allah itu adalah harta. Dari yang diusahakan lalu punya harta. Harta ini untuk ke sana. Ini dalam rangka apa? Membangun cinta sampai di akhirat. Harta yang disodakokan, harta yang dipergunakan fisabilillah. Itulah hakikat cinta, harta. Artinya apa? Cinta yang tidak akan terputus, yaitu apa? Cinta sejati akan dipertemukan nanti. Maka di sana jadi apa? Bangunan surga. Makanya contohnya man bana majidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid itu apa? Ngedek notok ngene, Pak. Ngangkat-ngangkati ngono ta maksudnya. Maksudnya apa? Ya bondo. Berarti apa? Sedekah fi sabilillah. Sehingga tercipta bangunan masjid. Sedekahnya ini sekian juta itu membangun masjid. Aku yang bangun masjid, apa? Lah aku ben ngedekno cagake. Ya itu berarti apa? Membangun dari aspek jasa. Nggih ndak apa-apa. Di sini loh Pak, itulah hakikat cinta sejati yang akan menjadikan orang mulia. Kenapa? Karena nanti ketemunya di sana. Sehingga Allah memberikan gambaran tentang pahala orang-orang yang menjadikan hartanya sebagai sarana untuk akhirat, sarana untuk surga. Allah memberikan gambarannya itu di surat kita waca nggih Pak nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan, menginfakkan hartanya. Harta kan, cinta harta tadi. Fi sabilillah, di jalan Allah, termasuk disumbang nang masjid. Sotako yang lain membantu fakir miskin yang dengan itu dia tidak sampai menjual imannya kan gitu nggih. Makanya nanti saya juga punya program nanti di MUI itu untuk bakti sosial dan bina mu'alaf itu ya dalam rangka itu. Karena mereka itu digelontor terus oleh orang-orang yang non muslim untuk bagaimana mereka dikafirkan itu. Nah, itu termasuk sabilillah, sedekah supaya orang itu tidak mencuri, tidak, dan semuanya ya sabilillah semuanya itu. Utamanya termasuk bangun rumah Allah. Kamatsali habbah, itu perumpamaan orang itu menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila, satu biji ditanam menghasilkan tanaman 7 tangkai, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, dalam setiap tangkai, setiap apa pang ya setiap ranting, setiap dahan tadi itu menghasilkan 100 biji. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan anugerah dan pahalanya itu sesuai dengan apa yang ia kehendaki oleh Allah. Lah ini berarti apa Pak? Harta yang kita infakkan untuk di jalan Allah itu berarti kita hakikatnya cinta kepada harta, yang mana harta yang kita nafkahkan itu tidak akan terpisahkan nanti setelah mati, karena akan ketemu di sana pahala itu. Ini loh hakikat cinta yang mulia. Bahkan ada lagi di surat As-Saff, ini namanya kajian tematik Pak nggih. Surat As-Saff, duduk sop dulu Pak ya. Surat As-Saff ayat 10 ayat sampai 11 12. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu,
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabillah tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum. Ya. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu saya tunjukkan ala tijaratin, terhadap suatu bisnis. Tijarah itu apa? Bisnis, usaha, berekonomi. Ala tijaratin, terhadap bisnis perniagaan, tunjikum min adzabillah, yang menyelamatkan kamu dari Allah. Jadi dagang di sini tidak selamanya dagang transaksi antara orang dengan orang, Pak. Tapi kita di hadapan Allah juga berbisnis, Pak. Nanti kita akan membuat tema seperti itu, Pak. Hidup berbisnis dengan Allah. Hidup itu berbisnis dengan Allah. Maukah kamu saya tunjukkan pada suatu bisnis perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari siksa Allah? Yaitu apa? Tu'minuna billah, pertama kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Wa rasuli, dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu. Hartamu dipakai sarana untuk berjihad di jalan Allah fisabilillah. Wa anfusikum, kalau kamu tidak punya harta, maka kamu jihadnya dengan apa? Jiwa kamu, maksudnya dengan tenaga kamu, pikiran kamu. Dzalikum khairul lakum, hal itulah yang akan terbaik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu betul-betul mau tahu. Ya tahunya kan nanti, Pak. Apa yang kita lakukan itu. Terus itulah sesuatu yang terbaik untuk kamu sekiranya kamu mau tahu. Yaghfir lakum, dampak berikutnya lagi, Allah akan memberikan ampunan. Jadi dengan sedekah, dengan jihad fisabilillah, dengan harta tadi itu, Allah juga mendatangkan ampunan. Makanya kalau di surat Ali Imran ayat 133, apa wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapatkan magfirah. Itu cakupannya luas, Pak, untuk mendapatkan magfirah. Bukan semata-mata istighfar, Pak, tapi ya ibadah-ibadah termasuk sedekah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ampunan itu hubungannya dengan surga nanti, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nggih. Subhanallah, ayatnya tadi. Kamu akan mendapatkan ampunan dari Allah, wa yudkhilkum jannatin tajri, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga-surga tajri min tahtiha, yang di bawahnya itu terdapat sungai yang mengalir, nggih, wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat tinggal yang indah, fi jannati adn, di surga Aden, dzalikal fauzul azim, itulah sesungguhnya kesuksesan dan keselamatan yang sangat-sangat agung. Hadirin, maka orang yang akan mulia dengan hartanya, cinta harta tadi itu apabila cinta harta dalam rangka untuk menggapai cintanya kepada Allah. Cinta harta dalam rangka untuk menggapai cintanya kepada akhirat. Cinta harta dalam rangka untuk memperoleh rahmati Allah dan maghfirahnya Allah. Disitulah hakikat orang yang cinta harta tapi mulia. Kenapa? Karena harta yang ia miliki itu bukan semata-mata untuk menumpuk-numpuk dunia ini, tapi untuk menumpuk kepentingan akhirat. Karena itu
kalau kita bagian daripada menyambungkan antara dunia dan akhirat, kita perlu punya kartu spiritual, kartu sambungan. Kartu spiritual itu adalah kartu simpati. Metu kon iki. Napa simpati? Simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati. Karena orang akan sudah mulai merasakan bagaimana ya tabungan-tabungan amal ibadahnya tadi itu nanti ketika nazak sudah dimulai, Pak. Terus setelah ketika ada hidup di alam barzakh itu orang-orang itu hidup, Pak, orang-orang yang baik itu. Jadi begini, Pak. Kita bicara tentang hakikat kematian, Pak. Ya nanti kapan-kapan tak sampaikan. Kebetulan disertasi kemarin saya kan, disertasi saya kan falsafah kematian di dalam Al-Quran. Kajian tafsir Sufi karya Imam Al-Qushairi. Nah itu dibicarakan, Pak, di situ. Salah satu ungkapan itu adalah ungkapan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khulafaur Rasyidin yang kelima, karena yang lainnya dianggap kapalnya itu banyak kekurangannya lah gitu. Salah satu ungkapannya, innakum lam tukhlaqu lil fana'i wat timar. Kamu jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu bukan hancur, untuk hancur sama sekali tidak ada itu, tidak. Wa innakum tukhlaquna, tapi kamu semua itu diciptakan oleh Allah lil khuludi wal baqa, untuk kekal dan abadi. Loh, kok gimana wong ada orang kematian? Hanya saja yang kamu ketahui, maksudnya kekal dan abadi itu innakum tangqaluna min darin ila dar. Tetapi keabadian kamu itu berpindah dari alam ke alam. Alam arwah, alam kandungan, lalu alam dunia, lalu alam barzakh. Tempat fisiknya namanya kuburan, tapi alamnya namanya alam barzakh. Hidup, Pak, enggak mati. Jiwa itu enggak pernah mati, Pak. Fisiknya yang mati, Pak. Tapi hakikat jiwa tidak pernah mati. Jenengan sudah merasakan banyak itu pengalaman itu ketika jenengan tidur itu kan jiwa kan bisa kemana-mana, Pak. Tapi fisik kan ada di tempat tidur. Nah itu yang mati itu fisiknya itu. Mulane napa? Ketika doa setelah kematian, setelah tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Mati apanya? Fisiknya, Pak. Jiwanya sedang kemana-mana. Nanti karena kalau orang itu masih ada kesempatan untuk berlanjut di dunia, maka jiwa dikembalikan lagi ruh. Gitu loh, Pak. Nah, di situ merasakan sudah itu. Maka orang-orang yang cukup bekalnya simpatinya tadi itu, ya di situ dia memperoleh hasil. Salatnya, puasanya, maca Qur'annya menjadi teman, Pak, di alam barzakh itu. Termasuk nanti orang itu dilapangkan kuburannya. Kan salah satu doa mudah-mudahan dilapangkan dan diluaskan kuburannya. Bukan berarti lalu fisik kuburannya itu membegah ini, Mbak. Enggak, bukan. Enggak. Tapi apanya? Jiwanya yang di situ itu lo merasakan seperti alam itu bebas, luas. Karena mendapatkan tempat di sisi Allah. Contohnya ya ketika jenengan tidur, Pak, ukurannya nanti ketika tidur jenengan mimpi kan bukan fisiknya tidur itu, Pak. Kamarnya itu. Jenengan tidurnya di atas galar, tapi lagi ngipi sedang dapat uang 2 miliar. Guyang-guyu jenengan, Pak. Jiwa jenengan mimpi bertemu dengan orang yang cantik. Wah. Bermesraan di situ. Nggih, mboten. Seneng nggih? Guyang-guyu apa? Tiba mari ngurung apa celana basah. Ana mimpi basah. Fisiknya kan. Tapi ada orang itu yang kamarnya wah, mewah. Terus apa? Mentul-mentul, tapi molak-malik apa? Ngipi dikejar-kejar buaya. Fisiknya, itu jiwanya, Pak, di situ itu, Pak. Jiwa itu tetap ada, Pak. Apalagi lalu nanti berpindah lagi setelah akhirat, nanti ada kiamat, itu berpindah kemana? Ke alam akhirat. Jadi manusia nggak pernah mati hakikatnya, Pak. Nah, di situ perlu bekal. Sehingga salah satu bekal itu adalah simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati, tabungan untuk akhirat nanti. Nah di dunia ini loh, maka kita punya harta. Bagaimana hakikat kalau kita cinta harta? Jadikan harta itu untuk menjadi jembatan akhirat. Akhirnya
cinta harta antara kehinaan dan kemuliaan. Ketika harta itu hanya untuk dunia dan dunia, kenikmatan nafsu dunia, maka itu yang menjadikan manusia hina. Tapi ketika dia punya harta, lalu karena cintanya supaya enggak pernah terpisahkan, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, di jalan yang benar, maka itu semuanya akan menjadi jembatan akhirat. Termasuk cinta kepada harta itu ketika di dunia itu sesuai dengan kepentingannya perintah Allah. Salah satu harta yang diberikan oleh Allah kan untuk memberi nafkah kepada keluarga dan istri. Itu sabilillah, Pak. Termasuk kata Rasul, sedekah terbesar pahalanya adalah sedekahnya suami kepada istri, Pak. Jadi jenengan memberi nafkah kepada istri itu, uang itu pahalanya besar, Pak. Halo. Nanti kapan-kapan kita akan bicarakan tentang apa? Suami istri yang mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari Rasulullah. Itu nanti dalam kajian cinta sejati, Pak. Loh, ono sing takon ae. Disampaikan bahwa orang yang bekerja atau berdagang di pasar dari mulai jam 3 sampai jam 6 atau jam 7 sehingga meninggalkan sholat. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Mantap sholat dan fakot kafar jihad." Apakah orang yang demikian itu dikatakan orang yang kafir dengan terang-terangan? Kafir. Jadi kafir itu tingkatannya macam-macam, Pak. Ada kafir yang paling tertinggi, itu kafir iman, kafir kepada Allah, tidak mengimani Allah. Tapi ada tingkatan kafir ibadah. Artinya tahu bahwa itu wajib tapi dia tidak melakukan, berarti mengkufuri kewajibannya sholat itu. Ada kufur nikmat, Pak. Dikai nikmat tapi koyo-koyo nikmat itu gak teko Gusti Allah. Nggak ono hubungannya kalau Gusti Allah. Itu la in kafartum, maka itu berarti kafir apa, Pak? Gara-gara untuk memperoleh harta tapi mengkufuri kewajiban sholat. Tapi tidak sampai tingkatan kafir iman, Pak. Ya akhirnya nanti rasakan hasilnya ada sendiri itu, Pak. Kalau berlanjut, nah seperti yang saya contohkan tadi itu, orang yang jamaah umroh tadi itu cerita seperti itu. Ya sekarang ya aja, Pak, saya selama umroh ini mudah-mudahan setelah ini saya bisa melanjutkan lagi tidak meninggalkan sholat. Tapi ceritanya yang balik mana ya sembuh. Jadi gitu, Pak, ya, tingkatannya kafir terhadap kewajiban tadi itu, bukan kafir dalam arti iman. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, apakah ada batasan di dalam Islam untuk menumpuk harta? Untuk yang pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang memiliki harta banyak dan sedikit harta? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam tentang orang yang memiliki banyak harta dan yang sedikit harta? Tentang batasan untuk memiliki harta, apakah ada batasan? Jadi begini, Pak, batasannya adalah hukum-hukum Allah, Pak. Allah tidak membatasi berapa banyak dan sedikitnya, Pak. Tapi batasannya adalah cara untuk memperoleh harta itu ada batasan-batasannya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Berapa jumlahnya terserah, asalkan itu bukan menyebabkan dia lupa kepada Allah. Contohnya Nabi Sulaiman, Pak, diberi apapun oleh Allah. Wa utina min kulli syai', kata Sulaiman, aku diberi apapun oleh Allah yang tidak diberikan kepada selain aku. Harta yang melimpah, kekayaan, jabat, wah semuanya itu pokoknya gitu. Tapi semuanya, kata Sulaiman, hadza min fadli, semuanya adalah karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku. Lah itu batasannya, Pak. Batasannya adalah bagaimana harta yang banyak itu adalah untuk jembatan akhirat, bukan untuk di dunia semata-mata. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang orang yang kaya dan orang yang miskin? Yang akan menentukan nilai di hadapan Allah bukan masalah hartanya berapa, bukan sedikit banyaknya harta tadi itu, tapi seberapa ketakwaannya kepada Allah. Apabila dengan harta itu lalu dia semakin dekat dengan Allah, sementara orang yang
miskin tadi dengan miskin itu dia jauh dari Allah, maka orang yang berharta itu lebih mulia daripada orang yang miskin. Wis miskin, nyolongan bisa, gak tahu ibadah. Betul Pak ya? Tapi apabila dengan harta maka dia jauh dari Allah, sementara orang yang miskin dengan miskin itu dia semakin dekat dengan Allah, maka ia lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan yang kaya harta tapi lupa pada Allah. Sementara orang miskin itu semakin dekat dengan Allah, dan dengan miskin itu dia tidak banyak bertanggung jawab terhadap hartanya nanti, maka lebih dulu masuk surga. Akhirnya semuanya yang menentukan nilai kemuliaan di hadapan Allah adalah faktor ketakwaannya. Karena itu hidup perlu mengisi kartu mentari. Tuh muncul wesan. Apa mentari? Hidup itu meningkatkan takwa setiap hari. Understand? Apa kartu ini? Mugi-mugi manfaat barokah nggih. Insyaallah. Kodok sholat Pak. Ya, kalau safar atau bepergian itu minimum berapa kilo dan maksimal berapa kilo? Sekian, terima kasih. Jadi begini Pak, ketika di dalam bepergian, ya, syariatnya itu bukan qadha Pak, tapi jamak Pak. Jamak. Nah, makanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Lah qadha itu juga bisa dimungkinkan, tidak hanya berkaitan dengan bepergian. Mungkin bisa juga qadha itu bepergian yang sebetulnya bukan untuk jarak tempuh apa itu, bisa jamak itu. Tapi karena macet total terus tidak ada mushola, itu bisa nanti sholat pertama itu hormatil waktu, lalu nanti di qadha. Termasuk karena ketiduran itu bisa qadha Pak. Ketiduran Pak. Seperti sholat subuh, karena tadi dari luar kota, kemudian datangnya jam 2, terus langsung dia istirahat, ya niatnya maunya sholat subuh. Ternyata jam 6 saya tangi, subhanallah, aku mau kebablasan, itu bisa qadha. Jadi dibedakan Pak antara qadha dengan jamak Pak G. Nah perkara nanti jarak tempuhnya, itu di dalam pandangan ulama macam-macam Pak. Ada kalau ulama dzahiri itu bos pokoknya melaku, safar kemana wis jamak. Sampai nang kene nang Sidoarjo. Oh, itu ya terlalu Pak. Harus mengacu kepada Rasulullah. Sementara ada yang membatasi perjalanan itu paling enggak jarak tempuhnya 34. Ya, seperti Imam Abu Hanifah itu seperti. Tapi ada yang membatasi apa? Seperti Imam Asy-Syafi'i, itu diterjemahkan secara Indonesia itu paling enggak 81 kilo perjalanan. Seperti itu Pak, jarak tempuhnya itu. Oke. Jadi terserah maunya jenengan yang mana, lebih hati-hati tentu lebih selamat begitu. Itu namanya jamak Pak, bukan qadha. Ngoten Pak nggih? Paling seringane jenengan ten perjalanan Pak jenengan. Berarti termasuk jenengan laki-laki jarum super nggih. Jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Kalau saya di SPL Pak, datang sebentar pergi lagi. Kalau beliau termasuk ini Pak, PJKA beliau ini. Apa Pak? Pulang Jumat kembali Ahad sore. Atau PJKS, pulang Jumat kembali Senin pagi. Ya, alhamdulillah. Pun muga-muga manfaat barokah. Alhamdulillah hamdan yuafina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina, wa barik lana fi arzakina wa kasbina, wa barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatika ya arhamin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.